Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur min abaina wa ummahatina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, taufik. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita bisa hadir dalam majelis Ilmiddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam Kitabul Janaiz, kitab yang menjelaskan tentang kaitannya dengan pengurusan jenazah. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Man utawi sapane wong iku syahidan nekseni sapa man al janazata ing janazah hatta yusalla sehingga den salati alaiha ing atase janazah falahu mangka iku ketuwe man qiratun utawi sak qirat. Wa man syahidaha wa man lan utawi sapane wong iku syahidaha nekseni sapa man ing janazah hatta tudfana sehingga den kuburaken apa janazah falahu mangka iku ketuwe man qiratani utawi rong qirat. Qila den ucapaken wamal qiratani wamalan iku apa al qiratani utawi qirat loro. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi
mithlul jabalaini padane gunung loro al-azimaini kang agung karuni. Muttafaqun alaih. Wali muslimin lan ketua Imam Muslim hatta tudoa sehingga den seleh apa jenazah fil lahdi ing dalem lahat. Walil Bukhari min hadithi Abi Hurairah man utawi sapane wong iku tabi'a ngikuti sapa man janazata muslimin ing janazahe wong Islam imanan krana dasar iman wahtisaban lan amrih ganjaran wa kana lan ana iku ma'aha sartane janazah wa kana lan ana sapa man iku ma'aha sartane janazah hatta yusalla sehingga den salati alaiha ing atase janazah wa yufragha lan rampung min dafniha saking ngubur janazah fa innahu mongko sak temene man iku yarji'u bali sapa man biqirataini lawan rong qirat kullu qiratin utawi saben-saben sak qirat iku mithlu Uhudin padane gunung Uhud. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, artinya dia ikut mensolati jenazah itu, falahu qiratun, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar qirat, 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud 2 qirat itu? Nabi menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan hatta tudu'a fil lahad, sampai jenazah itu diletakkan di liang lahat. Dalam riwayat Bukhari dari Abi Hurairah dikatakan, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim atas dasar iman dan mencari pahala, dan dia bersama jenazah itu sampai disolati dan rampung dari menguburkannya, maka dia pulang dengan membawa 2 qirat pahala. Setiap qiratnya itu seperti gunung Uhud. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kita menghadiri jenazah, menghadiri perawatan jenazah. Yaitu apabila seseorang itu hadir dalam pengurusan jenazah sampai dengan sholat, jadi mulai dari memandikannya, mengkafani, kemudian dia ikut mensolatinya, habis itu terus dia pulang, tidak ikut mengantarkan jenazah sampai pada penguburan, maka dia mendapatkan 1 qirat, pahala 1 qirat. 1 qirat itu disebutkan oleh Nabi, yaitu pahala sebesar gunung yang besar, bukan anakan gunung tetapi gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain langsung disebut seperti gunung Uhud, pahalanya itu seperti gunung Uhud. Itu kalau hadirnya dia sampai dengan pelaksanaan sholat jenazah. Tapi apabila setelah sholat jenazah, kemudian dia ikut mengantarkan jenazah itu sampai ke kuburan, sampai selesai dari pemakaman, sampai penguburan selesai, maka dia mendapatkan 2 qirat. Pahalanya itu sebesar 2 qirat atau 2 gunung Uhud, 2 gunung yang sangat besar, itu pahalanya. Hadirin rahimakumullah, di sini pahala yang menunjukkan bahwa pahala menyaksikan pengurusan jenazah sampai menguburkan, sampai mensolati itu sangat besar. Menunjukkan hal itu. Perumpamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut qirat ini kan
sesuatu pahala ini kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya abstrak, ya. Abstrak, dia sesuatu yang tidak terlihat, karena pahala itu adalah balasan yang menyenangkan atas amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan pahala. Jadi dia bukan sebuah gunung, pahalanya dia dikasih gunung misalnya seperti gunung Uhud. Untuk apa nanti gunung kamu dikasih gunung? Nah, bukan gambarannya, bukan itu hanya sebuah penggambaran atau apa itu bahasanya ya, sesuatu yang abstrak itu dibuat seolah-olah bukan abstrak, digambarkan dalam bentuk sesuatu yang terlihat. Karena terkadang kita ini kalau tidak digambarkan sejelas-jelasnya dalam bentuk sesuatu yang terlihat oleh panca indera, terkadang kurang semangat. Kurang semangat. Tapi kalau langsung dikasih beritahu, maka pahalanya sebesar gunung Uhud. Jika kamu hadir dalam pengurusan jenazah sampai dengan sholat, kamu ikut sholat, terus habis itu kamu pulang, maka kamu akan dapat pahala sebesar gunung Uhud. Terus membayangkan, wah besar pahalanya. Jika kamu mau terus ikut menguburkannya sampai selesai, maka kamu dapat 2 gunung Uhud. Nah itu kemudian jika digambarkan seperti itu, seseorang terkadang semakin semangat karena dia bisa menggambarkan pahala itu. Dia bisa menggambarkan, membayangkan betapa pahalanya itu begitu sangat besar. Nah, tetapi hakikatnya pahala nanti ya bukan berupa gunung. Nanti di akhirat bukan kamu dikasih 2 gunung karena kamu menghadiri menghadiri jenazah sampai dengan menguburkannya. Kalau kamu mengikutinya 2 kali, menyaksikan jenazah 2 kali, berarti kamu dapat 4 gunung. Jika kamu mengikuti 3 kali, maka kamu dapat 6 gunung dan seterusnya. Enggak seperti itu. Tetapi ini hanya menggambarkan betapa besarnya pahala orang yang mau menyaksikan jenazah sampai dengan sholat. Apalagi kalau dia mau menyaksikannya sampai dengan penguburan. Tetapi hakikat dari pahala itu adalah balasan menyenangkan bagi seorang muslim atas amal soleh yang dilakukannya nanti di akhirat. Itu thawab, ta'rif, definisi daripada pahala atau thawab. Setiap amal yang kita lakukan seperti hadir dalam majelis ilmu, seperti sholat, puasa, baca Quran, nanti di akhirat akan ada balasan yang menyenangkan untuk kita di akhirat. Mulai dari proses kiamat, ketika kita dibangkitkan misalnya dari dalam kubur dalam keadaan berpakaian, berkendaraan, kemudian dinaungi oleh arsy, itu namanya pahala. Namanya pahala. Kebanyakan orang itu kepanasan karena terik matahari, kita terlindungi oleh arsy. Ketika dihisab dengan mudah. Ketika ditimbang amal soleh, di amal kita yang baik dan yang buruk, maka kebaikan kita lebih banyak. Nah, itu semuanya namanya pahala. Ketika kita melewati sirat, kemudian kita melewati tanpa menginjak sirat atau menginjaknya tetapi mendapatkan keselamatan, itu namanya pahala. Ketika kita minum haud, itu adalah pahala. Masuk surga itu wujud dari pahala. Menikmati kenikmatan-kenikmatan surga itu juga pahala. Karena seseorang nanti di dalam surga, kenikmatan yang didapatnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Semuanya sesuai dengan besarnya pahala yang dia dapatkan. Banyaknya amal soleh yang dilakukannya di dunia.
Semakin seseorang itu soleh, semakin banyak amal soleh yang dilakukannya, maka semakin banyak dan semakin besar kenikmatan yang dia dapatkan di dalam surga. Itu yang disebut apa? Thawab, pahala. Orang yang menghadiri jenazah nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Artinya dia mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat yang sangat besar sebagai balasan dari apa yang kita lakukan tersebut. Ini sebenarnya sesuatu hal yang amalan yang mudah, ya. Amalan yang mudah. Di sini tidak dikatakan kita harus mengurus jenazah, tetapi kita hadir. Kita hadir menyaksikan. Karena kalau persoalan tajhiz, pengurusan jenazah itu kan hanya diurus 1-2 orang. 1 orang saja sudah bisa. Itu untuk misalnya memandikan, mengkafani 1 orang, 2 orang selesai. Tetapi kita hadir dalam di situ menyaksikan jenazah mulai pengurusannya sampai dengan kita ikut sholat, itu sudah pahalanya sangat besar. Apalagi sampai kemudian kita ikut ke kuburannya sampai rampung, meskipun kita nggak ikut-ikut menguburkannya, kita menyaksikan penguburannya, itu pahalanya sangat besar. Tapi banyak sekali orang yang kemudian tidak mau melakukannya. Padahal pahalanya yang sangat besar tersebut. Padahal sesuatu amalan yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Tapi banyak orang yang bermalas-malasan. Karena itulah maka Nabi kemudian menunjukkan pahalanya, bahkan diwujudkan pahalanya sebesar gunung Uhud. Kalau dia sampai menguburkannya, pahalanya sebesar 2 gunung Uhud. Biar apa? Biar kita bersemangat dalam beramal soleh, yaitu berupa menghadiri jenazah. Dalam riwayat yang lain dikatakan hatta tudha'a fil lahad. Di sini menunjukkan kepada kita disyariatkannya membuat liang lahat. Jadi tetapi ini adalah melihat kondisi tanah. Melihat kondisi tanah. Jika tanahnya itu tanah yang keras, yang tidak mudah runtuh, maka disyariatkan, disunnahkan untuk dibuatkan liang lahat. Liang lahat itu bagaimana? Liang lahat itu liang yang berada di sebelah barat dinding kubur. Jadi kalau misalnya ini kuburannya, maka kemudian digali di bawah sendiri kuburan, digali ke arah barat. Digali nanti untuk menguburkan, meletakkan jenazah itu. Jadi jenazahnya nanti disembunyikan ke ke arah barat, dimiringkan ke ke arah kiblat. Itu namanya lahat. Jadi nanti ditutup. Jadi ini tembok kubur, kemudian di bawahnya dibuat lubang, kemudian mayitnya dimasukkan ke dalam lubang itu dan ditutup misalnya dengan kayu atau semacamnya, baru kemudian ditimbun dengan tanah di atasnya. Itu yang disebut dengan liang lahat. Kalau tanahnya itu kuat, tanahnya itu keras, maka disunahkan seperti itu. Karena apa? Karena kalau tanahnya itu nggak kuat, tanahnya misalnya mudah ambrol, kalau digali di bawahnya nanti runtuh, kuburannya runtuh. Maka kalau tanahnya seperti itu, nggak disunahkan untuk membuat liang lahat. Seperti di daerah kita ini, di daerah sini, itu nggak dibuat liang lahat, tetapi dibuat lubang di dalam lubang kubur itu. Jadi kalau misalnya ini kuburan, kemudian ini lubang kubur, kemudian di tengah itu dibuat lubang lagi,
yang cukup untuk mayit. Jadi ada lubang agak besar, kemudian di tengah dibuat lubang lagi cukup untuk badan mayit. Itu kalau di sini. Kenapa? Karena kalau tanahnya nanti dibuat liang lahat, maka akan runtuh tanahnya. Karena tanahnya gembur atau lembut, tidak keras. Tapi kalau seperti di Jakarta, yang saya saksikan di Jakarta, itu tanahnya kuat, keras tanahnya, sehingga di sana dibuat liang lahat. Itu yang saya saksikan. Kalau di Riau yang saya lihat, Riau daerah mana ya? Daerah yang saya lihat, di sana tanahnya nggak bisa keluar air. Tanahnya keluar air, digali, airnya keluar. Makanya di sana kemudian dibuatkan kotak atau peti untuk mayit, dibuatkan peti. Karena kalau enggak, begitu ditaruh mayitnya langsung kebanjiran, langsung tertutup oleh air. Sehingga dibuatkan peti dari kayu, kemudian mayitnya di dalam itu dimiringkan ke arah kiblat. Nah, ini beda-beda melihat keadaan dari tanahnya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Di sini kalau di Timur Tengah, di Arab, karena ini konteksnya di sana, berarti dikatakan hatta tudu'a fil lahat, berarti di sana dibuatkan liang lahat untuk penguburan jenazah tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan, pahala yang didapatkan yang begitu sangat besar tadi, berupa 1 qirat atau 2 qirat, itu adalah bisa didapatkan jika seseorang menyaksikan jenazah imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mencari pahala. Imanan artinya didasari dengan keimanan. Orang yang melakukannya itu adalah seorang mukmin, muslim. Seperti yang sering sudah kita jelaskan, bahwa syarat diterimanya amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu yang melakukannya mukmin. Imam Ghazali mengatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak sah kecuali setelah mengenal zat yang wajib disembah, yaitu Allah. Artinya setelah iman kepada Allah, ini baru amal seseorang bisa diterima. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Ayat ini menjelaskan bahwa syarat diterimanya amal soleh harus dilakukan oleh mukmin. Syaratnya wa huwa mu'min. Kalau tidak dilakukan oleh seorang mukmin, tapi orang kafir yang melakukannya, maka dia nggak akan dapat pahala. Kalau ada orang kafir menghadiri jenazah seorang muslim, meskipun sampai menguburkannya, meskipun dia yang menggali, meskipun dia yang menguburkannya di dalam kubur, dia nggak akan mendapatkan pahala. Wahtisaban. Yang kedua adalah atas dasar mencari pahala dari Allah. Artinya dia ikhlas. Dia ikhlas melakukannya. Dia menghadiri jenazah karena Allah. Bukan semata-mata karena dia yang mati teman dia. Bukan semata-mata karena yang mati tetangga dia. Bukan karena dia sungkan dengan orang-orang jika nggak hadir. Bukan karena malu jika dia nggak hadir menyaksikan jenazah. Malu kepada manusia. Tetapi dia melakukan karena Allah. Ini adalah perintah Allah. Maka saya menjalankannya. Untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya 1 qirat, pahalanya 2 qirat. Karena itulah untuk mencari pahala dari Allah, maka saya menyaksikan jenazah. Maka dia akan mendapatkan pahala itu. Imanan wahtisaban. Atas dasar iman dan atas dasar ikhlas lillahi ta'ala di dalam melakukannya. Ini bukan hanya
dalam menyaksikan jenazah, tetapi dalam semua amal soleh itu harus dilakukan imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mencari pahala. Makanya dalam keutamaan amaliyah Ramadan itu disebutkan selalu ini, dua syarat ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selalu ada imanan wahtisaban karena ini adalah syarat untuk mendapatkan pahala dalam semua amal soleh, dalam semua amal kebaikan. Itu syaratnya dua ini, yaitu dilakukan oleh seorang mukmin dengan iman yang benar. Ketika kita mengatakan mukmin, maka dengan iman yang benar. Kalau dia mengaku sebagai mukmin tetapi imannya melenceng seperti orang-orang Wahabi yang meyakini keyakinan tasbih dan tajsim, meskipun secara zahir amaliyah mereka lebih banyak dan lebih baik daripada kita. Salat mereka di awal waktu terus misalnya, dengan berjamaah, nggak pernah mereka nggak berjamaah. Dilihat dari sisi itu amaliyahnya lebih baik dari kita. Tetapi kalau mereka akidahnya rusak, maka itu nggak akan memberi manfaat untuk mereka sedikit pun. Tidak akan membuahkan pahala untuk mereka nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak beriman, tidak digolongkan sebagai seorang yang beriman dengan iman yang benar. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa an Salimin an abihi radhiyallahu anhuma annahu saat temene abihi Abu Salim iku ra'a ningali sapa Abu Salim an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin lan Abu Bakar wa Umar lan Umar wa hum lan utawi Nabi wa Abu Bakar wa Umar iku yamsyuna melaku sapa Nabi wa Abu Bakar wa Umar amamal janazati ing dalam ngarepe janazah. Rawahul khamsatu wa sahhahahu Ibnu Hibban wa a'allahu an-Nasa'i wa ta'ifatun bil irsal. Nah, ini kesunahan yang tidak begitu berlaku di daerah kita dan di daerah-daerah lain, yaitu tentang kalau kita mengikuti jenazah, di mana posisi kita? Nah, di mana posisi kita? Kebanyakan orang mengikuti, namanya ikut karena bahasanya juga mengikuti, ya. Mengikuti jenazah ketika diberangkatkan di alam kubur. Itu pemahamannya kita itu berada di belakangnya jenazah. Jadi jenazah dipikul misalnya atau dibawa, kemudian jenazahnya jalan, kita berada ngikuti di belakangnya. Orang yang melayat itu berada di belakangnya sampai di kuburan. Itu kebanyakan yang dipraktekkan di daerah kita di sini kayak begitu. Dan saya saksikan di mana-mana juga begitu. Jadi jenazahnya jalan duluan, orangnya di belakang. Orang yang mengikuti jenazah di belakang. Padahal yang sunnah itu orang yang mengikuti jenazah itu di depan, mayatnya di belakang. Itu yang benar. Bukan yang benar, di sini masalah hal yang sunnah, yang afdol, yang lebih utama. Kenapa di sini dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Abu Salim itu melihat Nabi, Abu Bakar, Umar itu berjalan amamal janazah, di depan jenazah. Jadi mereka berjalan di depan jenazah, jenazahnya di belakang, mereka berjalan di depannya. Itulah posisi yang benar. Nah, posisi yang benar kalau kita
memberangkatkan atau kita membawa jenazah ke kuburan. Nah, ini perlu untuk disosialisasikan, perlu untuk ditradisikan agar kita mendapatkan hal yang lebih utama, yang lebih baik mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mengikuti jenazah, maka hendaknya kita memperbanyak zikir, bukan dengan ngobrol ke sana kemari atau dengan teriak-teriak dan sebagainya. Kalau kita mengikutinya misalnya dengan membaca tahlil, dengan mengatakan la ilaha illallah sepanjang jalan menuju kubur, maka itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Wahabi. Karena berzikir itu dianjurkan dimanapun, kapanpun kita berada, termasuk di saat kita mengiringi pemberangkatan jenazah. Itu juga dianjurkan kita secara umum kita untuk berzikir. Dan afdhalul zikri adalah la ilaha illallah. Nah, nggak ada larangan tentang masalah itu. Daripada kebanyakan orang memberangkatkan sambil berjalan, itu sambil teriak-teriak ke sana kemari, atau sambil ngerasani orang, menghibah orang dan sebagainya, padahal dia sedang memberangkatkan jenazah. Padahal semestinya dia menyaksikan jenazah itu sebagai pelajaran bagi dia, bahwa dia nanti juga akan dipikul seperti itu, akan mati dan akan diberangkatkan juga seperti dia yang sudah mati itu ke alam kubur. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini posisi tentang berjalannya orang yang mengiringi jenazah. Di mana posisinya? Di depan jenazah, bukan di luar, bukan di belakangnya. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, nuhina den larang sapa kita. Qalat wis dawuh sapa Ummu Athiyyah, berarti seorang perempuan. Nuhina den larang sapa kita anit tiba'il janaiz, saking ngikuti pira-pira jenazah, walam yu'azzam lan ora den haramaken, maksudnya alaina ing atase kita, muttafaqun alaih. Ummu Athiyyah yang seorang perempuan, beliau mengatakan kami kaum perempuan itu dilarang oleh Nabi untuk mengikuti jenazah, tapi tidak diharamkan bagi kami. Artinya apa? Makruh. Nah, di sini larangannya adalah larangan makruh, karena larangan itu ada dua, ada larangan haram, ada larangan makruh. Jadi berdasarkan hadis ini dimakruhkan bagi seorang perempuan itu ikut mengantarkan jenazah. Sebaiknya untuk ibu-ibu nggak usah ikut-ikut mengikuti pemberangkatan jenazah. Dia cukup di rumah saja mendoakan orang yang meninggal, keluarganya misalnya. Tidak usah dia ikut rombongan dalam mengantarkan jenazah ke kubur. Itu yang ahsan, itu yang lebih baik. Tetapi apabila seorang perempuan kemudian ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, maka itu tidak diharamkan. Nah, hukumnya makruh, tidak diharamkan. Tetapi yang harus diwaspadai, jika dia ikut mengantarkan jenazah, maka jangan bercampur baur dengan kaum laki-laki. Nah, jangan bercampur baur, ada ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Dia memisah diri, misalnya dia di belakang, ini laki-laki, kemudian dia di belakang. Untuk misalnya, ini agar tidak ada ikhtilat dengan kaum laki-laki. Itu seandainya dia memaksakan diri untuk ikut mengantarkan jenazah. Misalnya karena yang mati itu adalah suaminya atau anaknya atau bapaknya, dia pengen melihat kuburannya,
misalnya, maka dia ikut, tetapi ini hukumnya makruh untuk kemudian memberangkatkannya. Karena kaum perempuan ini juga rawan ya, ketika dia berada di kuburan nanti juga rawan. Dia bisa mengganggu proses penguburan jenazah. Karena pada umumnya kaum perempuan ini mentalnya lemah. Ketika yang mati suaminya misalnya, atau yang mati orang tuanya, di kuburan dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis, dia bisa nggak kuat, dia bisa pingsan dan seterusnya. Kita sering menyaksikan seperti itu, suaminya meninggal dia ikut di situ itu dia kemudian pingsan di kuburan itu dan seterusnya. Ini kan juga akibatnya tidak baik, bukan dia membantu atau dia mendoakan orang yang mati, justru dia nambah pekerjaan orang yang ada di situ karena dia pingsan, dia teriak-teriak, dia nangis dan seterusnya. Maka sebaiknya dia di rumah saja. Nah, dia di rumah saja. Apalagi kalau nanti ada unsur nadab dan niyahah, nanti insya Allah ada pembahasannya sendiri, itu sesuatu hal yang diharamkan. Maka kalau memang dia ingin tahu kuburannya, ya setelah dikuburkan, kemudian dia sudah tenang, misalnya dia sudah tenang, mentalnya sudah kuat, baru kemudian dia pergi ke kuburannya. Biar tidak kemudian menimbulkan sesuatu hal yang justru tidak baik bagi dia dan bagi orang lain. Jadi Ummu Atiyah mengatakan kami ini dimakruhkan untuk mengikuti jenazah, tetapi tidak diharamkan. Bagi siapa? Kaum perempuan. Kalau laki-laki maka dianjurkan untuk sampai mengikuti penguburan. Nanti akan dapat 2 qirat. Jika dia pahala 2 qirat, jika dia sampai selesai penguburan ikut. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum tatkalane ningali sapa sira kabeh al janazata ing janazah faqumu mongko ngadeka sapa sira kabeh faman mongko utahe sapane wong iku tabi'aha ngikuti sapa man ing janazah falaya julis mongko aja lungguh sapa man hatta tudha'a sehingga den selehaken apa jenazah. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, barang siapa yang melihat jenazah, Nabi bersabda, barang siapa yang di antara kalian yang melihat jenazah, maka berdirilah kalian. Dan barang siapa yang mengikutinya, dia tidak duduk sampai diletakkan jenazah itu, maka hendaknya dia tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya seseorang untuk berdiri jika ada jenazah seorang muslim. Jadi kalau kita misalnya di sini kita sedang duduk misalnya, kemudian ada rombongan jenazah lewat, ada rombongan jenazah lewat. Jenazah itu mayit seorang muslim. Maka kita disunahkan untuk berdiri, Bukan disunahkan untuk berlari sembunyi, enggak. Karena sebagian ada mayat-mayat, kemudian dia lari bersembunyi takut. Enggak, tetapi kita disunahkan untuk berdiri, untuk menghormati, dalam rangka menghormati mayit yang muslim tersebut. Ini kesunahannya seperti itu. Tetapi dengan ketentuan tadi apa? Yang melewati itu adalah jenazah seorang muslim. Kalau dia itu kafir, maka kita tidak dianjurkan untuk berdiri menghormatinya. Kita tidak berdiri untuk menghormatinya. Tidak benar apabila kita juga dianjurkan untuk berdiri menghormatinya. Adapun
yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada mayit orang munafik diantarkan ke kuburan, kemudian Nabi berdiri. Itu dalam hadisnya disebutkan bahwa Nabi berdiri itu adalah untuk memuliakan malaikat. Nah, malaikat yang lewat ketika itu membawa ruh dari orang tersebut. Bukan untuk menghormati si Yahudi, jenazah dari Yahudi itu. Karena ada seorang namanya Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi sudah mati. Orang ini adalah orang Ikhwan. Dia banyak sekali kesesatan-kesesatannya, penyimpangan-penyimpangannya, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Di antara hal yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa Nabi itu berdiri ketika ada jenazah seorang Yahudi berdiri, dia mengatakan yakumur rasul ihtiraman lil Yahud. Nah, Nabi itu berdiri dalam rangka untuk menghormati orang Yahudi itu. Itu tambahan dari Yusuf Al-Qaradawi. Kesimpulan dari Yusuf Al-Qaradawi yang jelas menyimpang. Karena Nabi tidak menghormati orang Yahudi. Orang Yahudi, orang kafir. Karena sekarang banyak orang yang dengan dalih toleransi dalam beragama, kemudian dia melakukan penghormatan kepada orang non-muslim. Nah, kalau hari raya, kemudian mereka juga mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Alasannya adalah alasan toleransi dalam beragama. Padahal mereka juga nggak menuntut kita mengucapkan selamat kepada mereka. Karena kita tidak seagama dengan mereka dan mereka memahami. Selama ini juga nggak ada hal yang kayak begitu. Tetapi akhir-akhir ini ditradisikan untuk saling mengucapkan selamat atas hari raya masing-masing agama. Dalam rangka penghormatan terhadap mereka. Yusuf Al-Qaradawi dengan alasan itu juga dia menambah sesuatu yang dalam hadis nggak ada. Yang dalam hadis itu disebutkan Nabi itu berdiri dalam rangka menghormati. Nabi melihat malaikat yang lewat ketika itu, Nabi berdiri dalam rangka menghormatinya. Tetapi kemudian ditambahi oleh Yusuf Al-Qaradawi ihtiraman lil Yahud, dalam rangka untuk menghormati orang Yahudi itu. Nah, ini sesuatu hal yang sangat berbahaya yang harus diwaspadai. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini hadis ini menunjukkan disunahkan kita berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Jika jenazah itu seorang muslim. Jika kita sedang duduk, maka berdirilah untuk menghormatinya. Wa an Abi Ishaq radhiyallahu anhu anna Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu adkhala al-mayyita. Iku adkhala nglebokaken sapa Abdullah bin Yazid al-mayyita ing mayit min qibali rijlai al-qabr, saking arah sikil lorone kubur. Wa qala lan dawuh sapa Abdullah bin Yazid, hadza utawi iki iku minas sunnati, setengah sangking sunnah. Sunnah maksudnya apa? Ajaran Nabi. Akhrajahu Abu Dawud. Nah, sekarang kita sampai pada proses penguburan. Bagaimana cara memasukkan mayit ke dalam kuburan? Dari arah utara, kalau di sini ya. Dari arah kepala, dari arah kanan, dari arah kiri, atau dari arah kaki. Nah, dari arah kaki.
yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, memasukkan jenazah itu dari arah kaki. Jadi kalau di sini berarti di Indonesia ini dari arah selatan. Jadi ini kalau ini lubang kuburan, maka mayat datang kemudian dimasukkan di dalam itu sudah ada 1 atau 2 orang atau 3 orang sesuai dengan kebutuhan. Jadi lubang itu kan dibuat lebarnya cukup untuk mayat dan cukup untuk orang yang membantu penguburan. Nah, jadi di dalam lubang itu ada 2 atau 3 orang yang sudah standby di situ untuk nanti menurunkan mayat ke dalam kuburan. Nah, di sini mayat dimasukkan dari arah selatan. Nah, dari arah selatan, dari arah kaki, karena nanti kakinya berada di sebelah selatan. Maka mayatnya kemudian dikeluarkan dari tempatnya, dari bandoso. Kalau di sini itu diangkat dari arah kaki, kepalanya di utara, kemudian disambut oleh orang yang berada di dalam lubang itu, kemudian diletakkan di dalam kuburan dengan cara wajib untuk diarahkan ke arah kiblat. Jadi dia posisi mayatnya bukan terlentang, juga bukan tengkurap, kepalanya di bawah misalnya, enggak. Juga bukan terlentang, tetapi dimiringkan ke arah kiblat. Itu posisi mayatnya. Karena kalau nggak paham bisa diterlentangkan ya. Jadi dia bukan mengarah ke kiblat, tetapi dia mengarah ke langit. Nah, mayatnya jadinya dadanya mengarah ke langit kalau dia terlentang. Tetapi yang benar itu diarahkan ke kiblat sehingga dimiringkan ke arah barat. Kalau di sini ke arah barat karena kiblatnya di barat. Kemudian di belakangnya tadi kalau dia liang lahat kan ada ada kayu atau semacamnya yang untuk mengganjal bagian belakangnya sehingga dia tetap bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau di liang seperti kita, yaitu liang yang di dalam liang, itu biasanya di belakangnya diganjel. Apa itu diganjel itu? Ditahan dengan semacam dikasih batu bata di punggungnya di sini ada 3 di daerah sini, kemudian di tengah, kemudian di bawah, sehingga mayatnya nanti tidak guling ke belakang, tetapi dia tetap posisinya menghadap ke arah kiblat. Baru dikasih semacam papan, kemudian baru ditimbun dengan tanah. Bukan langsung ditimbun, tetapi dikasih kayu, papan, kemudian baru ditimbun dengan tanah. Itu tata cara penguburannya. Itu sunnah. Nah, hukumnya juga tidak wajib. Kalau tadi maksudnya yang memasukkannya dari arah kaki, itu hukumnya juga tidak wajib. Seandainya dimasukkan dari sebelah kanan atau kiri atau dari arah kepala, itu juga tidak masalah. Artinya penguburannya juga sah, tidak harus diulang lagi. Oh salah, kita ulang lagi misalnya, enggak. Nah, yang penting yang wajib itu adalah dikuburkan. Tetapi kita kan sebisa mungkin untuk mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum tatkalane nyeleh sapa sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh fil kuburi ing dalam kuburan faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Wa ala millati Rasulillah lan ing atase syariate Rasulillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa a'allahu Daraqutni bil waqfi.
Nah, sekarang hadis ini menjelaskan tentang bacaan ketika menguburkan mayit. Ini kalau untuk yang laki-laki, yang khusus, yang lebih penting. Karena perempuan dia tadi tidak ikut ke kuburan dan juga tidak ikut menguburkan jenazah. Tapi bagi laki-laki kita harus paham. Nah, selain dengan tata cara tadi, apa yang kita baca ketika kita menurunkan jenazah? Menurunkan mayit ke dalam kubur. Jika kita meletakkan kubur itu, bacaannya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu yang kita baca. Jadi mudah, mudah. Kita cukup ketika meletakkannya mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu sudah mencukupi. Dan sebenarnya tidak ada pensyariatan azan terhadap mayit. Meskipun sudah mentradisi di sebagian daerah, ketika mayit sudah diletakkan pada posisinya, kemudian diazani dan diiqomai. Nah, nggak ada dalil yang khusus tentang masalah itu. Dari Al-Quran nggak ada, dalam hadis yang sahih juga tidak ada. Pendapat para ulama mujtahid juga nggak ada yang mengatakan untuk diazani ataupun diiqomai. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan itu dikiaskan, dikiaskan dengan kelahiran. Ketika seorang bayi itu lahir diazani, diiqomai, maka ketika dia meninggalkan dunia ini juga diazani dan diiqomai. Tetapi siapa yang membuat kias itu? Kias adalah tugas mujtahid. Nggak ada mujtahid dari 4 mazhab yang mengatakan itu. Maka itu adalah salah satu bentuk tradisi saja yang tidak boleh diyakini itu adalah bagian dari syariat Islam. Nggak boleh kita meyakininya sebagai bagian dari syariat Islam meskipun itu sudah mentradisi di kalangan umat Islam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita masih akan lanjut lagi terkait dengan Kitabul Janaiz. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.